Usah deh, sini aja deh, ngapain aku terus. Dek, sini ikut mama aja. Ngapain? Ke poin situ aja. Terus? Itu kan? Terus? Kan aku masih mau muter-muter. Dek, ikut mama sini. Ya kan? Aku mau ngerokok dulu di atas. Ma, si Nenggolan makan sendiri, nggak ngajak-ngajak kau Harley. Jagung, Pak. Ya udah semua. Mana? Yunita Cahyadi pasang kamera. Mes, kau pakai jilbab nggak deh? Pasang kamera dulu deh. Sayang Elta nggak ada Pak ya. Mana siapa? Japri, Rere. Rere siapa nih Rere? Saya nggak kenal Rere. Rere, mana wajah Rere? Pak, aku sambil jalan-jalan sore, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Rere, pasang kamera Rere. Uspian Usmar. Siapa? Ya, ada lagi yang belum pasang kamera. Yunita Cahyadi, tolong sapa saya dulu, saya pengen tahu. Itu dulu hal nasinya. Yunita Cahyadi. Tidak boleh bikin aja. Waktu itu juga tuh waktu awal-awal gue kan nggak olahraga, terus juga nggak makan, makannya jadi banyak banget kan, jadi malu. Kenapa ya nih ya? Kenapa? Jadi keuluannya gitu kan? Iya. Jadi paling enak kalau gitu nih. Tapi lu kalau belum makan banyak juga lu hilang. Wajahnya belum tahu. Iya, makanya orang gede banget. Ini gua rekam aja. Meeting apa sih? Meeting itu kayak belajar gitu. Trading. Iya, belajar trading. Iya, benar. Iya. Trading. Ini. Oke, Yunita Cahyadi saya out dulu ya. Malah hari libur malah yang penting dipikir orang masih stand di rumah semua. Nggak kemana-mana, nggak ada alasan. Ke konsen. Kalau kerja kan susah. Kan dia lagi promosiin Bapak, Pak. Hah? Lagi promosiin Pak Badas. Nggak apa-apa, kamerain aja. Dulu Pak kayak tadi Pak, gambarnya dia. Parah. Rame-rame itu anak-anak sekolah mati loh. Di pasar. Ada enggak? Lagi ada tukang kredit datang ngumpul sama tetangga. Parah. Udah semua. Kalau kelihatan di aslinya ganteng-ganteng sama cantik-cantik semua ya Pak ya? Bisa paksa pakai kamera sih. Jadi warning kan, suruh dandan. Sekali-sekali ada perbedaan. Saya demi Bapak loh Pak, ini dandan loh Pak. Saya udah 3 bulan gak dandan Pak. Urusannya demi saya.
Kau kemarin bilang paksa-paksa, sekarang. Halo, suara nggak feedback dari mana ya? Halo? Suara nggak feedback dari saya apa bukan? Yang belum mute Mega Saputra, Pak Dedi, sama Mirat. Mirat. Ya, Bu. Mute. Oh, siap. Oke, sudah? Selamat siang semua, selamat sore ya. Udah sore belum ini? Kalau bahasa Inggrisnya good afternoon ya sekarang ya? Ya. Iya, Pak. Ya, good afternoon semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini hanya menanggapi pertanyaan salah seorang member tuh. Siapa ya siapa dia? Siapa yang nanya ini? Saya pengen cek dulu dia. Ya, besok-besok jangan ada pertanyaan. Siapa yang saya sentak tadi yang matamu di mana? Bisa nonton nggak setiap detik YouTube? Siapa itu? Siapa orangnya? Masuk nggak dia? Halo? Ya, Pak. Oh, Dino ya, Pak? Mana dia? Kayaknya Bukan yang kedua. Nggak masuk, Iya. Pak. Nggak masuk, Pak. Oh, nggak masuk. Nggak ikut dia, Takut Pak. kali, takut. Masuk, Pak. Masuk Eli kan? Mana dia? Sapa saya dulu, supaya kau jangan salah sangka. Kemudian kau kira aku benci sama kau. Mana dia? Halo, Pak. Mana? Siapa namanya? Pak Bar, Adi, Pak, baik Adi. kok. Adi Siapa? bukan, Pak. Hah? Yang saya bilang setiap detik lo tonton gitu. Sore, Pak Bar. Mana orang itu, Pak? Halo, sapa saya dulu. Halo. Kok nggak kelihatan? Oh, si Adi. Iya, Pak. Apa pertanyaanmu? Coba kau baca. Kan udah beli yang pertama, next plan-nya akumulasinya gimana, Pak? Oh, sudah nonton video-video sebelumnya? Udah, Pak. Ya. Apa yang kau tonton? Nunggu plan berikutnya. Nah, terus? Apa yang jadi pertanyaan? Soalnya jangan baru takut. juga. Maksud saya, oh tonton dari dulu udah saya bilang, udah berapa kali itu. Lo beli aja, terus nanti kalaupun gagal, saya sudah siapkan plan kedua untuk akumulasi. Kapan itu plan kedua? Kalau kau masih baru, sampai mampus pun saya terangkan, kau nggak akan ngerti. Nah, untuk kau mengerti itu, itulah materi hari ini. Ya, oke, Oke. semua. Ya, makasih, Pak Bar. Ya, Ya, Pak. inilah keadaan posisi saya kemarin, Bu Yen. Teriak-teriak menjadi seorang pemenang. Udah kalian tonton tadi live streamnya? Sudah, Pak. Udah kalian tonton? Sudah, Pak. Itulah makanya selalu ku bilang matamu di mana. Setiap detik harus kau, karena market itu pun begitu. Adi, bukan saya benci, bukan saya kasar sama kau. Makanya video-video YouTube itu kalau kalian hanya sekilas, hanya sebagai syarat, oh bagus, oh terima kasih Pak Bar, bukan itu yang saya harapkan dari kalian. Tonton, buat resume. Musik saya kekencangan nggak, Bu Yen? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Nah,
Kenapa saya selalu ngomong matamu di mana? Supaya setiap saat menjadi warning bagi kalian, pakai matanya untuk saat lagi bertarung di market. Bayangkan pergerakan tadi itu, pergerakan yang di video tadi, pergerakannya Pegas, every second, setiap detik terjadi perubahan antara break, gagal break. Paham kan? Begitu senangnya saya sampai quote to quote bahasa gaulnya Bandung, gara-gara ngebreak. Itu loh, hitungan detik apa hitungan menit itu? Detik, Pak. Detik. Jadi kalau kalian nonton YouTube itu hanya sebagai syarat, nggak akan dapat kalian ritmenya, nggak akan dapat kalian intisari dari setiap tips dan trik itu. Itulah kenapa aku paksa kalian pakai matamu itu nonton, bukan mulutmu untuk nanya. Tapi kalau kau sudah nonton seperti si Dedi Supriyadi, saya layani. Ingat deh, dia bikin resumenya gila. Artinya saya hargai dia sudah nonton dulu. Pak, begini. Tapi kalau kalian mau terima bersih, artinya apa? Mental kalian mental kerupuk, kawan. Bukan mental pemenang, tapi mental pecundang. Itu makanya saya keras. Tapi saya bukan orang kejam. Keras saya sama kau Adi, tapi akan saya terangkan ulang. Beda keras dengan kejam ya. Keras itu kalian harus ditempa dengan keras, karena kerasnya market akan membuat kalian survive. Ya, jadi kalau kalian menjadi manusia lembek, kacau kalian. Ya, jadi jangan bilang si Dedi itu tengah malam awal perkenalan dengan saya. Gua sentak nggak, Ded? Ingat nggak, Ded? Awal perkenalan kita berapa bulan yang lalu. Gua sentak kan? Kamu bayar saya berapa? Aku bilang kan. Ya bukan saya. Ini keras tapi kejam. Jadi untuk menjadi kalian menjadi mental pemenang, ini harus kalian ketahui gitu. Ya. Kalian enaknya ke kehidupan trader itu. Kalian tahu nggak sekarang saya hanya pakai celana pendek, kaos oblong, melayani kalian. Nggak tahu kan? Nah itulah enaknya kehidupan trader. Saya bisa waktu sakit, trader dari rumah sakit. Saya lagi di ruang medis, saya tinggal pergi ke toilet sebentar untuk trading. Itulah keenakan dari trading. Saya bisa mengatur waktu, kapan saya harus liburan, kapan saya harus kemana. Itulah enaknya trading. Tapi ketahui dulu, kalian mau jadi apa? Gitu. Ya, Jadi kalau kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, kalian akan siap dengan segala keadaan. Ya, risk come from not knowing what you are doing. Kamu mau ngapain gitu loh. Jangan bicara invest ketika kau mau trading. Jangan bicara trading ketika kau nggak tahu belajar scalper. Jadi bukan mau ngapain ya, kamu mau ngapain dulu apa? Kau itu siapa? Ini ulang-ulang dari awal Desember kau apa? Ini dasarnya. Kalau kau sendiri kau tidak kenal siapa dirimu, baik modal, tahu 5M itu apa itu? Partogi 5M. 5W kali, Pak. 5M lah. Modal maksudnya. Money. Money. Modal. Mecin. Nggak tahu aku. Kau bilang ke orang perbankan.
kawin. Loh, aku taunya 5C, Pak. Aku kredit aku. Wah, nah ya. Tahu kalian 5M kan? Apa 5M tuh? Man, money, method, machine. Man, money, mesin, manajemen. Manajemen apa? Metode itu, manajemen itu Metode. Metode. Iya. Oh. Iya. Kalau kamu sendiri nggak tahu kamu gimana, Pak ini gimana ya? Akhirnya seperti sih mau nikah kan? Mau nikah tapi nggak jadi, kan begitu kan? Dia sih nggak tahu. Rencana Hilang rencana motor. mau nyopet malah ke Hilang sopet. motor. Rampokan itu. Ya, jadi itu kalian ingat ini. Kalau kau nggak tahu risk, ya buat apa? Makanya film yang dibuat si Togi apa lagi Beat the Market. Yep, beat the market. Control your Risk. Kau sendiri tidak tahu kau mau harian, mau swing, mau invest. Bagaimana saya mau tahu? Bagaimana saya mau bisa solusi terbaik buat kau apa? Sampai sini clear nggak? Makanya sama Bu Christine tinggal saya sebutkan, Bu invest ya, Bu pelan-pelan ya. Betul nggak Bu Christine? Ya, Pak. Apa yang mau kita invest Bu Christine? Diam-diam ya, jangan jawab ya. Iya. Mana si Pak Rijaldi? Rijaldi. Oh Rijaldi. Pak. Anak siapa dulu aku? Kau udah berapa tahun ikut aku belum lihat wajahmu. Oh, udah sering. Yang mana? Malu lah, umur udah mau kepala pensiun ini mah. Tapi orang nggak percaya kok udah tua. Mana? Ayo Pak. Nggak kelihatan aku. Buyen kelihatan nggak Buyen? Yang mana sih? Aku nggak lihat mana ya. Coba. Nggak ada yang ngelihat. Bentar. Oh, dirimu. Ah, begitulah. Colok pulang dekat dulu, pulang dekat. Ah, baru aku tahu. Ah, ternyata inilah dia koncoku itu. Berapa tahun kau ikut aku? Hampir 3 tahun ya Pak? 3 tahun. Iya 3 tahun. Jadi kalau Pak Rijaldi ini tipikal investor. Dia udah ngomong, Pak saya mau invest. Tinggal saya sarankan. Lo mau ngapain? Oh ini, duitnya piro. Karena ada metode-metode pendampingan khusus buat yang invest, nggak sembarangan. Oke, nah kalau kau mau trader harian, di video-video sebelumnya udah ada ini, ya. Ini itu masih zaman 2015, grup kita itu namanya Bardas News and Talk. Kemudian bermutasi jadi Perindo, Persatuan Retail Indonesia. Kemudian akhirnya saat itu saya jatuh sakit, baru kita buka namanya Happy Trading, Happy Cuan. Ya. Jadi kita itu sudah lama sebenarnya grup itu. Makanya saya nggak mau pusing. Kalau ternyata tidak membawa barokah, saya bubarkan itu. Karena sudah 3 kali saya bubarkan kok. Saya masih tetap eksis kan gitu. Kalau kalian yang GS2 nggak mau ngebantu untuk nge-share linknya, ya tinggal dibubarin, selamat kan? Ya nggak? Berapa kali kan saya bubarin kan? Kalian aja malas untuk share linknya kan? Lah, apa yang saya kejar dari kalian? Kan gitu. Oke? Ya. Kalau trading, buat shortlistmu harian minimal 5. Ada di video sebelumnya. Kemudian buat kotretan planmu.
kalau cenderung ke gorengan. Nah, kalau kau mau tahu itu gorengan atau apa, cari literatur beta saham. Ulang-ulang saya bilang. Kalau kau mau tahu itu gorengan atau tidak, cari literatur. Walaupun kotukut sekarang LQ45 rasa apa, Messi? Gorengan gurih. Gorengan gurih. Ada gorengan sehat, yang mau nikah itu beli gorengan tidak sehat, tele. Udah itu nggak mau cepat eksekusi resiko. Tunggu berlarut-larut resikonya, tarso. Nah, kalau kau sudah siap dengan resiko, barulah kau berani ambil gorengan. Kalau kau nggak siap dengan resiko, jangan coba. Mati kau nanti dimakan cacing tulang. Kan begitu kata Naga Bonar kan. Harus sangat clear dulu ini. Supaya jangan terlalu lagi banyak korban-korban. Iya kan? Ya. Jadi lakukan take profit sesuai target, bisa dengan persen minimal 3% sampai dengan 5%. Setelah itu lupakan, jangan masuk lagi. Kalau kau masih pemula. Henry nggak masuk Bu Yan ya? Nanti ada sih, Pak Henry. Kami kemarin ngolah BMTR. Kalau si Rivaldo dia cut loss, kalau kami malah cuan. Ya, Valdo. Yo, Pak. Itu. Padahal malam sebelumnya udah aku bilang. Tahan. Siapa kemarin siapa itu yang itu siapa itu kemarin yang nanya pas malam-malam Jum itu? Benter, siapa itu? Saya, Pak. Mana dia? Bukan kau. Itu. Siapa itu namanya? Yang pas ada lagi si Monica kemarin. Aduh. Ingat terus Bapak dengan Monica? Iya, habis saya lagi mau ngejodohin dengan seseorang itu. Cuman, Dengan Pak Didi, Pak. Bukan, ada. Dia udah senyum-senyum itu. Mau banget. Mengecomblangin gitu. Ya. Siapa? Ada si Damanik itu. Tapi saya bilang, dia punya di 190-an, tahan aja kalau nggak ARB gitu. Ya. Artinya harusnya kalian sudah inisiatif, ambil di pagi, bukan ambil seperti si Togi. Ambil di pucuk. Salah, Pak. Untung masuknya dikit. Kau kira dia mau arah ya? Iya, Kepancing. makanya aku mau nebeng. Kepancing. Arah hunter ya? Arah hunter Ya. dia. Untung Ya. pasang CL sih, Pak. Jadi, nah, itulah yang kenapa kami kemarin nggak bisa kau main-main dengan saham trading. Dan kau, ya, kalau nggak siap di depan layar, jangan coba-coba. Karena setiap detik terjadi perubahan signifikan. Nah, bagaimana MM-nya? Saya ulang-ulang kasih tahu. Kalau duitmu itu cuma 100 juta, bro, artinya kau bisa itu hanya maksimum 10 juta kau untuk gaya trading. Kalau uangmu 10 juta, Rivaldo, berapa yang bisa kau tradingkan? 1 juta. Berarti kalau si Monica dia cut loss 17 juta, bisa 700 juta tahu itu. nggak dia berapa masuk? Hampir 200 itu kayaknya. 200 300. Kalau 200 dia, ini berapa modalnya? Berani digorengan dia berani 200. Kalau itu 10%-nya, berarti berapa modalnya? 1M, 2M. 1M. 1M, 2M itu. 2M.
Gila. Padahal tidak banyak saham-saham yang bisa masuk ratusan juta. Yang Iya, bisa terus masuk MM-an seperti di BBRI kemarin. Iya. Kan sudah ada rumusnya, bid tertinggi, bid terendah, bagi dua, kali 5%. Kali 5%. Artinya apa? Dia mau cepat kaya ya silahkan. Udah nggak bisa baca chart, mau coba-coba bermain api, kan? Kebakar. Kebakarlah kau nanti tulang, matilah kau makan cacing. Ini keringat kalian tuh under saya loh GS2. Kalau sempat kulihat foto kalian aneh-aneh, siap-siaplah kalian ku tendang. Iya kan? Selama kalian ikut GS2, ada nggak plan yang aneh-aneh yang saya kasih ke kalian? Tanya kalian dulu. Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi kalau ada masih yang di luar Excel itu, siap-siaplah kalian. Kenapa? Disiplin dulu kalian. Oke? Nah, kemudian kemampuan yang harus kalian miliki itu duduk manis bro di depan layar selama jam trading. Kami live trading kemarin super privat berapa jam Bu Yan? Dari pagi sampai detik terakhir penutupan. Gila nggak? Lu hanya ikut pom-poman di grup, masuk. Nyangkutlah kalian. Udah itu nggak patuh plan. Padahal friend itu udah aku bilang tadi itu break 143, target 157, 158. Kalau tidak kuat, all out. Ada nggak? Coba scroll dulu Messi. Carikan kata-kataku itu. Ada di grup umum tadi. Karena saya sadar ini bisa membawa korban. Apalagi kalian tidak bisa mempelajari stylenya friend. Friend, waktu 3G heboh, naik sampai 100-an menjadi 200. Habis itu tidur 3 tahun. Waktu 4G, naik. Nah sekarang mau 5G. Belum kalian lihat lagi sisi fundamentalnya. Kalau mau memanfaatkan saham gorengan, tradinglah secukupnya kalian dan baca chart kemana dia dan kapan dinyatakan gagal. Is it clear my friend? Clear, Pak. Clear, Pak. Clear, Pak. Clear, Pak. Ya. Nah itu yang kalian mampu melihat arah pergerakan market, terutama market maker setiap saat. Oh, daily-nya salah tulisannya. Daily, hourly, minute. Enggak spin. Kalau kalian nggak mampu melihat ini kawan, jangan jadi trader harian. Pak, screen-nya nggak ada, Pak. Ya kan? Udah kalian tonton kan tadi kan? Kalian tonton nggak? Tadi video itu. Kalian tonton nggak? Nonton, Pak. Nggak nonton itu. Nonton, Pak. Saya bisa dapat $800 kemarin sehari trading. Itu tuh depan layar. Jadi Buya ini kalau lagi nelpon dia, kalau saya gitu. Artinya saya lagi kerja itu Buya. Iya, Pak. Pak, ini screen-nya belum tayang ya, Pak? Hah? Sudah. Udah. Udah.
Gara-gara ada gua itu. Kan cinta itu buta, jadi nggak bisa ngeliat. Parah si Elta. Bener, Pak. Parah si Elta. Saking cintanya sama Pak Bar. Cinta screennya aja nggak bisa dia lihat katanya, apalagi hatiku. Lah kan cinta itu buta, Pak. Nggak bisa ngeliat apa-apa. Apalagi hatiku, mana bisa dia lihat ya? Screen aja nggak bisa dia. Gombal sore-sore. Ketawa si Adi. Adi, kalau ada orang bilang gak takut ke aku, salah nggak, Di? Memang tabiat orang Batak kan begitu, ya nggak, Di? Keras. Tapi bukan kejam. Ya nggak di MC nih. Apa pula ini MC-nya ini? MC 64. Beda. Ya. Kalau kalian nggak bisa begini, jangan jadi scalper kawan. Hanya lihat pom-poman di grup, masuk. Tapi kalian nggak tahu, ya kan? Nggak ngerti apa yang harus dilihat. Itu hanya tape reading yang saya sajikan. Dalam sepersekian detik, saya bisa paham dia kemana akan bergerak. Benar nggak, Togi? Kau sudah edit itu, Togi, tadi. Target di sini itu ngebreaknya. Lihat itu tape readingnya, kan saya bilang kan? Ya, 1300 tuh. Pasti. Bisa nggak kalian seperti itu? Kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Iya kan, kalian udah nonton belum itu? Jangan sampai kalian sini belum nonton. Udah, Pak. Itu 8 jam rekaman loh itu. Duduk manis 8 jam, kadang ya, maaf kata, saya mau ke toilet. Itu sampai ditahan-tahan dulu tuh sampai detik terakhir. Begitulah emosi yang terjadi, tapi terkendali emosinya. Jadi kalau kalian nggak bisa, jangan. Ya. Jangan sampai mau nikah lain yang kejadian gitu loh. Apalagi sempat kalian yang kejadian, kawan. Siap-siap kalian. Itu masuk, Pak. Hah? Aku Japri, Pak. Itu masuk nikah. Marahin, Pak, marahin. Monica. Hadir, Pak. Mana wajahmu? Ya Allah. Hadir, Pak. Lagi jalan-jalan, Pak. Hah? Kalau kau nggak bisa begini, Monica, jangan sampai ada Monica lain. Hai. Jadi korban 17 juta sama kau receh kan? Enggak lah, Pak, banyak kali itu, Pak. Ya ampun, sampai sedih aku. Jadilah kau Monica lain, nggak jadi nikah kan? Jadi gimana, Tommy? Jadi, Tom. Jadi Spesial mahar dari aku, Tom, kalau jadi sama si Monica, Tom. Waduh, alhamdulillah. Kau pendekatannya yang baik lah sama si Monica. Iya. Ya kan? Siap-siapkan tepainya yang benar. Ya? Tepai. Lama-lama langsung sangjitan, Pak. Pak, saya Japri, Pak. Di grup, Pak. Iya, santai. Udah kau bilang kan, aku akan ada padamu. Demi tujuan jangka panjang. Bukan, itu salah. Jadinya. Kita orang udah ku katalisin. Tahu aja. Seumur hidupku udah 6 orang lo jadi ku jodohin. Dan bahagia sekarang. Aduh. Mungkin talent kali ya. Bule yang belum. Hah? Pak Dedi mau nambah lagi, Pak. Lah dia nggak pernah cerita dia TV-nya gimana, dia mau gimana, Pak. Aku senang karo Elsa. Yang ngomong tinggal aku pendekatan kasih Elsa. Ya nggak, tak? Nggak pernah ngomong, mana kita tahu hati orang, ya nggak, tak? Nanti aku yang wes. Makasih ya. Ya. Jadi duduk manis di depan layar itu wajib kalau kalian mau kadang harian.
Layarku itu banyak kawan, layarku itu banyak. Jadi banyak yang kuamati. Ya chartnya, pola buangnya, ya sekuritasnya siapa, apakah bitnya ini ketinggian apa bit palsu. Kalau kalian belum mampu begitu, ojo ngono. Oke? Ya, kita lanjut. Saya ingatkan ini karena ini dalam fase-fase penentuan. Kemampuan kalian harus bisa melihat chart. Sambil saya tape reading kemarin, ya. Nih. Kalian nonton kan? Sambil saya ngelihat titik break ini, bisa kalian bayangkan. Nih, kalian lihat. Sambil saya ngelihat bit offer ini, di sisi lain saya ngelihat chart ini. Jadi bisa kalian bayangkan, begitu ini, wah doji, ngebreak, sampai lompat-lompat gitu. Ini sepersekian detik loh berubah. Ya. Jadi kalau kalian nggak bisa melakukan ini, pikir-pikir. Tapi kalau mau belajar, jangan lot-lot gede kalau masih pemula. Ya mungkin si Monica banyak duitnya. Iya toh? Lo gimana nggak banyak? Tommy aja juragan kan? Ingat toh? Oh Tommy. Jaga warung Pak. Ya, jadi kemampuan kalian ini itu harus benar-benar bisa membaca ini dan bisa membaca tape readingnya. Kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Tadi kelihatan nggak kalian tape readingnya? Bu Yen tadi ketangkap nggak? Lihat Pak. Lihat Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan swing? Swing, kalian harus benar-benar bisa paham di mana dan bagaimana mengidentifikasi tren. Berulang kali sudah saya state, cari yang coklat-coklatnya banyak. Nih. Bagaimana saya bisa yakin kemarin waktu di sini Dow Jones? Karena dia ini itu pullback-nya. Ini itu menipis-menipisnya itu di sini. Coba kalian putar ulang jum-jum sebelumnya. Kita akan sangat nyaman di 27.600. Iya kan? Cuman jangan tanya, Pak garis coklat itu EMA berapa aja katanya kan. Janganlah tanya dapur orang. Kan begitu kan? Yang ada liar mana? Ya Pak. Benar nggak BMTR-nya? Enggak, yang aku tanya Sril kemarin Pak. Hah? Yang aku tanya Sril Pak kemarin. Oh Sril apa itu? Bukan BMTR, oh Sril ya? Bukan Pak, Sril Pak. Ada kan kami bahas di Super Privat kan? Iya Pak. Ya kau tonton tidak? Udah Pak. Ini yang harus kau miliki kalau kau ngaku swinger. Lu ngaku swinger, nyangkut dikit, udah A-I-U-E-O gitu kan. Mana si Baim? Baim? Oh Baim.
Nggak masuk dia, Bu? Ada. Ya, Hari Pak. Ada yang sukses swingmu, ada yang kau gentar-gentir waktu hantam kan? Iya. Jadi kalau kita sudah paham menetapkan hal di awal, kita udah tahu, oh saya mau swing Pak, ya sudah ambil resiko swing. Kalau saya mau jadi trading harian, kalau kau di sini ada nggak resikonya? Tanya kau dulu, kalau kau jadi trader harian ada nggak resikonya? Ada kan? Kalau kau ini kan ada resikonya. Tetapkan 4% kalau gagal. Kan? Ada nggak resikonya setelah kita ke atas terbang? Ada. Jadi jangan berubah ketika kau plan awal mau trading harian, terus besok-besok kau jadi swinger. Kacau beliau kau. Ketika kita sudah paham kita mau ngapain, mau digoyang pun tinggal averaging. Sebenarnya kalian bisa nyontek. Waktu saya bilang 1190 bahaya 1150. Udah tahu kalian di mana itu. Ya kan plan kita kan buy 1190 kan terakhir. Ya kan? Buy on break 1190. Total 1 bulan lebih kan. Jadi jangan ngaku swinger kalau nggak bisa nahan lebih dari 30 hari. Iya kan? Di mana naruh duit 9% 1 bulan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oke? Jauh-jauh hari kan? Jadi bisa untuk trading, bisa untuk swing, bisa untuk invest. Inilah kenapa saya bilang di sini ada warna hijau, ada warna hijau. Pernah nggak kalian temuin plan begini? Bukan saya nggak belajar PBV, bukan saya nggak belajar perder, bukan saya nggak belajar fundamental. Apa nggak mati kutu saya ngajarin kalian fundamental? Kapan saya cari duit? Kalau mau ikut ini, udah saya buatkan plannya. Iya toh? Betul tidak kawan? Pegas ini kami di harga 900 ke bawah ada. Pegas ini si Dedi pun ada saat itu. Cuma saya tanya, Dedi, Rivaldo, kamu mau ngapain? Benar nggak pertanyaan saya bulan Maret? Betul. Artinya kau tidak tahu, sekarang kau nyesek kan? Kami sudah untung 40%-an, Dedi masih manyun. Tapi nggak apa-apa, namanya proses. Kalau nggak gitu terbukti oleh waktu, Dedi nggak akan cinta sama saya. Dedi nggak akan cinta lihat chart. Dedi nggak akan rajin lihat chart. Padahal di bulan Februari saya state, ada coba kau scroll, kalau mau kaya, rajin lihat apa Messi? Lihat chart. Ada coba scroll, biar yang baru-baru itu benar nggak?
Coba dulu scroll tarik yang dari atas. Rajin lihat chart kata kuncinya. Biar dibuktikan orang-orang yang baru-baru ini dulu. Jadi jangan dia kira sekarang kita baru kedebak-kedebuk itu Pegas dari jauh-jauh hari. Dan kalian lihat, buktikan chartnya. Coklatnya masih banyak saat itu. Scroll kata kunci, rajin lihat chart kunci, kaya raya. Jadi bukan sekarang saya ngoceh-ngoceh supaya ada bukti zaman dulu. Kata kuncinya rajin lihat chart. Kalau nggak salah itu yang nanya si Sarah. Sarah masuk nggak, Sarah? Sarah. Oh, Sarah. Sarah. Masuk dia. Ya. Jadi kalau kau nggak rajin lihat chart yang ini, sudah digratisin masih malas lihat chart, kau mau jadi opo tentu? Perintah robot sudah jelas ada. Ada nggak perintah robotnya? Berapa hari ini perintah robotnya dia ngeberi? Ada. Tinggal lihat, cocok nggak dengan plan Pak Bar? Ya. Perintah robotnya 1265. Kemudian contoh waktu zaman tahun Bardes contoh LSIP, SIMP, KLB, FOKI, Jetera, Antam. Buat shortlistnya. Sama seperti plan ini, saya sudah buatkan ini loh plannya. Sudah dibuat plannya. Ikutin saja kawan. Nih, dari Juli terjadi perubahan signifikan nggak harganya PTBA? Enggak kan? Enggak, di situ-situ aja. Terus kenapa kamu harus panik? Kan begitu. Saya sudah siapkan backupnya 3 rencana cadangan. Nah, swinger harus bisa melihat pembelian pertama ketika signal pullback perintah sistem muncul sebesar 5% dari modal. Ini tuh harus kalian lakukan. Ketika muncul pullback, kalian beli saja. Signal pullback sudah ada. Jangan pula seperti si Madi. Nanya, mana Madi? Oh Madi. Madi. Tadi Bu Madi kayaknya izin Pak. Tulis di chatnya. Madi lagi itu urusan pelayanan. Iya. Ingat nggak Bu Christine? Nanya Bu Madi. Pak, warna aqua sebelah sini itu opo? Ojo ditanya, ya toh? Itu saya jawab kan. Kalian nggak penting tahu dalam-dalamannya ini aja lihat udah, ya kan? Karena saya penting kaki kuda. Sudah banyak diduplikasi. Cukuplah saya yang tahu makna-maknanya dan super privat. Ya, supaya aman semua itu hak intelektual saya. Masa itu aja aku minta kalian respekin, kalian nggak mau respek kan begitu kan? Urusannya kalian mau cuan, saya kasih.
Kalau mau ilmu, bayar kawan. Saya sekolah. Yang nggak Adi? Betul nggak Adi? Oh Adi. Betul tidak? Kalau kalian mau, ini saya kasih. Tapi kalau mau ilmu yang bersifat hak intelektual, tolong jangan. Bukan saya pelit karena saya sekolah. Orang profesional akan menghargai kerja kerasnya. Kalian pun nanti, kalau kalian ada di sini yang pengacara, mau nggak dia dibilang gratis? Kagak. Kalau ilmu pengacaranya, tapi untuk bantuan sosialnya, dia akan mengarahkan ini begini, ini begini. Itu bedanya profesional. Ya. Nah, satu tipe lagi, trader invest. Kalian harus mampu memandang ini, mampu menganalisa kondisi ekonomi lokal dan global. Ini jauh hari waktu masih grup kita itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Sudah saya bilang, kalau kau nggak mampu, jangan kau mengaku trader investor. Orang lain ribut waktu Maret. Kalau saya bilang, ini loh saham unggulan kita, beli 5% saja, diamkan. Cek YouTube bulan Maret. Orang lain sekarang ribut, itu urusan orang. Kalian baru kenal saya, si Dedi kenal saya berapa lama, Dedi? Maret pertengahan, Pak. Saya sebutkan di situ kan, saya punya DCF. Saya sebutkan di situ. Sedikit saja tanda-tanda corona ini ada perbaikan, itu akan melambung semua. Dan terbukti kan, saat itu saya state juga, saya masuk 5M di BBRI ya. Saya tunjukkan ke kalian. Ya, nah, kalau kau nggak mampu ini, jangan dulu sebut dirimu itu investor. Kalau kau nggak mampu membaca analisa sektoral, lo jangan bilang investor. Kalau kau nggak mampu membaca laporan keuangan, jangan ngaku investor. Kalau kau nggak mampu menganalisa valuasi terkini, kalau saya pakai DCF, jangan jadi investor. Kalau kau mau jadi investor, belum bisa ini, cari siapa yang bisa kau tanya. Itulah Pak Rijaldi. Mana Pak Rijaldi? Nah, Bapak nanya kan, Pak, saya mau invest, apa aku kasih? Hexa Pak. Hexa Bapak ini kolek jauh hari, waktu masih di bawah. 2.700-an, Bang. Pak Rijaldi tidak mampu membacanya, dia bayar saya. 3 tahun Bapak ini sebagai investor, 500.000 per bulan. Betul nggak Pak Rijaldi? Ya Pak. Artinya kalau kau tidak sanggup bayar orang, maka akan diberikan opini profesional. Tapi kau hanya memanfaatkan gratis-gratisan, susah kau akan mendapatkan opini profesional. Ada nggak orang mau ngredit ke si Rivaldo, gratis-gratisan Rivaldo? Kau sekolah kan Rivaldo? Iya, ada sekolah. Iya, begitu caranya. Tapi kalau saya kasih tahu ini bisa invest, udah.
Karena di plan-nya memang sudah saya ukur semua. Paham ya? Jadi kalau kau nggak bisa, jangan jago-jagoan kau. Wah, saya mau invest Pak di friend, saya mau invest Pak di tele. Dasarmu apa? Analisamu apa? Saya berani paksa kalian kemarin, kalau nggak Blue Telkom, ku tendang kalian ya. Karena saya tahu, paham yang akan saya katakan, paham target invest kita berapa lama. Jangan saya bilang beli PPRO seperti si Dedi nggak nanya time frame berapa Pak. Dia belilah si Dedi itu 50% PPRO. Ya nggak Dede? 0,5% Pak. Waduh. 5 tahun Pak Ded. Duitnya pirang. Bercanda Ded, biar jangan ngantuk. Aman. Ya. Jadi kalau kau itu invest, kuasai ini, jangan melo-melo. Tahu melo-melo? Melo A, melo B, melo C. Oh si A, saham ini good FA, bla bla bla. Lu kapan ngomongnya kawan? Ya kan? Nah di saat jatuh barulah kau. Makanya dari jauh hari saya bilang, mana si Ratna itu si Erna? Cairkan deposito. Kalau ada goncangan kedua, bungkutlah itu lagi saham-saham unggulan kita gitu loh. Jangan sekarang di ketinggian ini kalian terlalu berani. Wah Pak saya mau invest. Lu gila, targetnya udah mau tercapai. Iya kan? Kan gila namanya. Udah di ujung semua. Udah di regresi atas semua. Kalau kau nyangkut lagi di gelombang kedua, mampus nggak? Ini harus ya. Nah, bagaimana ini ya isi? Mulai cari buku-buku literatur. Waktu kita belajar 20 tips trading kan saya kasih tuh buku-buku ini kalau bisa kalian bacalah. Nggak bisa bahasa Inggris seperti si Dedi, tinggal Google Translate. Enggak Dede? Ojo ngone Dede. Baca bahasa Inggris juga ada literatur Indonesia. Baca kalau mau pinter. Jangan berharap investor tanpa ilmu. Ya. Basic-basic ini selalu akan saya dengungkan supaya kalian jelas dulu kalian itu mau ngapain. Oke. Nah, untuk invest kalian juga harus hati-hati. Perusahaannya terlibat KPK enggak? Sekarang USBP terlibat KPK enggak dia? Iya. Jangan salah kalian. Tuh kan? USBP enggak, USKT. Ya, salah kan? Perusahaannya itu. Enggak, Pak. Manajer kita. Orangnya. Bedakan antara perusahaan dengan orang. Oknum. Pemiliknya siapa itu? Pemerintah. Pemerintah. BUMN. Itu oknum apa perusahaan? Perusahaan. Nah, salah kan? Oknumnya yang membuat kata-katanya di sini apa ini? WSBP itu ini anak apa? Perusahaan BSKT. Atau perusahaannya nih? Perusahaan. Jadi artinya semakin dibanting semakin pungut. Diambil. Dibuy. Tapi atur MM-nya. Tapi kalau perusahaan cenderungnya kemana? Perusahaan swasta apa perusahaan negara? Negara. Swasta. Perusahaan kan berarti swasta. Artinya kalau pemiliknya terlibat, hati-hati. Ketika BKSL kemarin terlibat, maka terjadi goncangan. LPKR terlibat, terjadi goncangan.
Jadi bedakan antara perusahaan sama oknum. Jadi baca beritanya dengan benar. Oke? GCG tidak diterapkan, biasanya hal pertama adalah LK yang selalu telat lebih dari 2 periode. Apa Dedi GCG Dedi? Nggak tahu, Pak. Kau. Apa ya? Parah kau Dedi. GCG. Belum pernah dengar, Pak. Good corporate governance. Oh, good governance. Benar. Parah. Parah. Bahasa Inggris sih, coba bahasa Indonesia. Bahasa Bahasa Jawa, Jawa, Pak. Pak Kristen. Perusahaan halus. Terjemahkan yang Jawa, Pak Kristen. Tate gato, Pak. Tuh tate gato. Sing apik. Jadi kalau kalian sudah belajar manajerial, dalam sebuah GCG yang benar itu ada SOP yang jelas, SOP laporan keuangan, bagaimana menciptakan clean governance, ya kan? Udah lebih tahu kalian anak zaman now, apalagi yang sudah kerja kantoran. Nah, kalau mau lebih paham ya Kak, tanya Bu Bos lah, Bu Bos Christine tuh, kerjaannya selalu ngecekin itu. Ya. Laporan keuangannya telat, masih mau kalian jadikan itu standar invest, udah kebangetan kalian. Jadi hal-hal ini terus saya pertimbangkan kalau membuat plan trade seperti ini. Ya. Selalu saya cari tahu, selalu saya cek mana masalahnya. Apakah itu perlu kalian ketahui? Nggak usah terlalu detail, kalian tahu itu kertas kerja saya. Setelah Zoom kalian sampai jam 23, saya masih kerja sampai jam 2. Jam 3 saya tidur sejam. Bisa kalian bayangkan kalau saya habis Zoom, ngapain? Coba, Tiffany, terbukti nggak kau dulu resah dengan plan? Ketakutan kau kan? Ya Pak. Akhirnya sekarang kau lebih tenang menggunakan plan itu kan? Ya Pak, nungguin turun aja, ntar tambah lagi. Waktu awal-awal Bu Tiffany ini sedikit nggak percaya. Tapi saya ketawa aja kan. Benar nggak Bu? Coba Ya, kau Pak. baca dulu, coba dulu kau baca komenmu yang pertama ke saya. Biar orang tahu gitu loh bahwa itu butuh proses akhirnya khas dari Bu Tiffany muncul. Butuh waktu. Coba kau baca dulu supaya jangan dikira saya ngada-ngada. Waktu yang awal Ibu protes itu yang 9 fungsi. Yang saya juga yang awal-awal yang Ibu protes harus wajib lapor foto segala macam. Saya kan harus begini-begini yang Ibu bilang. Yang mana? Lupa saya. Udah lain kali. Yang pasti Ibu kan waktu itu nggak percaya sama plan itu. Tapi ketika Ibu sekarang nyaman, nggak usah harus cut loss, selama Ibu 5%, nanti tinggal nambah. Iya, betul Pak. Saya kemarin tuh repot Pak. Aduh, saya pikir kalau turun, aduh saya kelabakan itu lagi keluar. Aduh gimana ini kan harus 5% maksimal. Sedangkan harga turun kan, jadi saya bingung juga gitu. Waktu itu sampai stres sendiri. Katanya ya kan tinggal nambah aja. Itu tuh butuh proses gitu. Ya kalian kan baru kenal saya kan. Iya. Selama saya belum disuruh tambah ya jangan tambah. Iya. Seperti ini. Iya.
Waktu kita sangkut di sini, ada nggak langsung saya suruh cut loss? Kagak ada. Tambah, ya kan? Setelah tambah, baru saya state siap-siap kurangi posisi. Sehingga Porto ini tetap masih di 5% dan harga sudah averaging down. Artinya senjata 15% persiapan untuk gagal tetap terjaga. Dan akan kita TP sampai target ini ketiganya. Nah, tadi ada yang nanya, siapa nih? Pasti dia kaget itu. Mana dia tadi? Oh, yang dia beli Wika 1.200 tadi Pak ya? CL ya? Iya. Itu pas bagus itu. Nih. Saya cuma bilang apa kan? Matamu di mana? Bukannya ada plannya. Walaupun saya sudah kasih di privat, 2 hari kemudian kan saya share di sini kan. Artinya nih orang kan nggak peduli gitu. Padahal di channel umum juga saya posting supaya dia lihat-lihat ada plan nggak. Matamu di mana? Bukannya ada plannya. Bukan saya kasar maksudnya, supaya kalian tuh besok-besok tahu, cari, lihat, baca, kemudian lakukan. Iya kan? Lu CL di 1.200. Kita malah baik. Tambah. Masuk. Tambah. Iya kan? Artinya dia tidak bisa memandang ini sebagai plan swing dan invest. Nah, besok-besok kalian, kalau saya bilang matamu di mana, jangan kalian sakit hati. Itu ajaran saya supaya kalian terus menggunakan mata, baca. Iya kan? Bukan saya kasar maksudnya. Kenakan indera yang diberikan Tuhan. Saya sudah posting. Tinggal baca. Kan gitu. Saya nggak kasar, tapi jelas itu kata perintah. Matamu di mana? Baca. Jangankan kalian, anakku aja matamu di mana? Supaya dia terbiasa di otak belakangnya, ketika nanti dia suatu saat dalam masalah, dia akan kembali ke, kalau saya, Holy Bible. Kalau yang Muslim, kembalikan ke Quran. Begitu juga agama lain. Kenapa? Baca. Firman Tuhan itu untuk dibaca. Kertas kerja itu untuk dibaca. Makanya penting seorang profesional punya kertas kerja. Seorang trader profesional punya kertas kerja. Plan your trade and trade your plan. Itu fungsi mata. Ada 2 yang saya tembak dengan kata matamu di mana. Jadi kalau kalian sudah terbiasa baca dan baca supaya jangan salah arah. Begitu juga dalam kehidupan. Supaya jangan melenceng ketika kalian memperoleh harta, baca kitab suci, baca Bible, baca Al-Quran. Kalau Hindu apa? Lupa saya. Weda, Pak, Weda. Weda. Kalau Buddha? Taurat. Tripitaka. Apa? Tripitaka, oh, Pak. Tripitaka. Waktu ngapalin SD saya udah lupa. Artinya saya udah mulai tua. Udah makin tua. Ya. Baca. Si muda kok. Iya. Si muda tampangnya doang. Udah ringsek dalamnya, Miss. Ya. Baca. Kembalikan kembali ke sini kalau kalian salah arah. Oh, plannya kalau ternyata gagal itu di sini. Kalau trade.
Kalau swing dan invest Pak Bar sudah siapkan plan tambahan untuk tambah. Udah ada belum plan barunya untuk tambah? Oh belum ada, ya santai dulu, tenang dulu. Udah ada nggak komentar Pak Bar di keterangan? Nggak ada. Udah ada nggak komentar terbaru? Nggak ada. Artinya apa? Santai bro. Kemudian belilah 10% pertama apabila secara valuasi sudah murah. Lakukan pembelian kedua setelah emiten tersebut masih turun sebesar 20%. Kalau belum 20% dalam tren naik, kau sudah belanja, ngapan kau kawan nge-tradingnya? Itu minimum dalam standar MBC. Lakukan buy more jumlah lot yang sama. Kalian tinggal enak di sini, sudah saya kasih. Sudah saya kasih di sini persennya. Oh, beli sekian lot dulu ya. Ini semua dengan asumsi 100 juta. Kalau duitmu cuma 10 juta, tinggal kau kalikan berapa lot kau bisa beli. Lakukan pembelian keempat dengan hal yang sama. Tinggal tunggu waktu tren akan berbalik dan let's the profit. Ini itu udah plan dari zaman dulu. Tapi kalau belum saya suruh tambah, ojo nambah, ojo gatal, nambah-nambah. Itulah garis besar, itu masih garis besar. Jadi kalian ikuti saja. Adi, terjawab pertanyaanmu Adi. Ya, Pak. Jadi kalau modalmu 5 juta, jangan kau beli semuanya 5 juta Adi. Kalau modalmu 50 juta, jangan kau beli 50 juta Adi. Kalau modalmu 500 juta, jangan 500 juta. In case terbaru kami, waktu itu saya suruh koleksi MAPA. Benar nggak, Super Trade? Kami belanja MAPA di sini. Kemudian kami tambah di sini. Sekarang kami kipas-kipas dengan Bu Yeni. Apakah kami cut loss? Kagak. Tinggal saya tanya, anggaranmu berapa? Sekian. Oke. Kemudian, tambah ya Bu. Tapi kalau udah saya suruh tambah nggak ditambah, gua ketok. Betul nggak Bu Yen? Iya Pak. Iya. Target kami di mana? Kasih tahu nggak ya? Kalau yang rajin Pak pasti tahu target. 2.600. 4.000. Gitu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu kalian mau apa, mau harian, mau swing, mau invest, kalian aja nggak tahu mau ngapain. Bagaimana saya tahu kalian itu mau ngapain? Boro-boro saya tahu uang kalian berapa. Seperti si Dedi yang di depositnya di GS2 cuma sekian. Nggak tahu saya di tempat lain kan. Dia sembarangan lah belinya kan. Dengar deh. Lah wong kertasnya aja ndak ada, piye ta, Pak?
Wes ono itu uang terbaru 75.000. Ya, gitu caranya. Kalau kalian sudah paham apa yang kalian lakukan, lakukan. Itulah kata-kata namanya kalian profesional. Apa arti profesional, Dedi? Sesuai aturan. Menempatkan pada tempatnya, Pak. Iya. Tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Makanya saya melayani kalian juga profesional. Portomu cuma 5 juta, mau nanya detail, Pak saya mau invest apa? Lah, udah jelas-jelas di situ ada yang swing, ada yang invest, tinggal itu aja ikutin. Kalau mau di luar itu, yo bayar, tempatkan pada tempatnya. Salah nggak saya begitu? Karena saya supaya efisien dan efektif melayani semua. Saya melayani trader kelas 5 juta, kelas 2 juta, kelas 3 juta, kelas 100 juta, kelas 500 juta, kelas 1M, 5M, dan 50M. Kalau saya tidak efektif, akan terganggu posisi yang lain. Kalau saya tidak profesional melayani kalian, kalau saya hanya ngejawab si Adi nanya Japri, ada skala prioritas yang Japri yang lain. Tapi kalau sudah saya suapkan fasilitasnya di Zoom, tanyalah, jangan diam. Iya toh. Prinsip adil bukan sama rata sama rasa. Prinsip adil adalah sesuai profesionalnya. Itu yang harus kalian tahu. Jadi kalau Zoom begini, tanyalah. Supaya saya efektif, sudah saya siapkan waktunya. Sudah saya siapkan untuk melayani kalian. Jadi saat begini, Pak, begini. Tanya gitu. Jangan ngejapri ketika jam trading. Karena ada big fish lain yang sedang saya layani. Mengerti kan? Tapi kalau sudah begini, kalian tanya, jangan diam. Saya sudah melayani kalian. Saya mau kalian yang deposit 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya layani kan. Nah inilah waktunya. Tanyalah kawanku. Oke, silakan. Mau tanya, Pak. Ya, gimana? Dengan siapa di mana? Elta, Pak. Mana, Tak? Kan kalau lagi live trading kan pernah Elta tonton kalau over itu habis diisi lagi itu artinya bandar lagi jualan, Pak. Nah, kalau sebaliknya kalau bid itu habis terus diisi lagi, itu kebalikannya nggak, Pak? Bakal naik juga atau enggak gitu juga, Pak? Pertama, bisa iya bisa tidak. Kedua, lihat chart, saya bilang. Gunakan time frame 5. Di detik ketika diisi itu, candle apa yang terjadi? Ya, saya kasih contoh kasus. Jadi bukan nggak saya terapkan, langsung saya terapkan kemarin di live trade. Waktu ini terjadi, kami lagi live trade, saya terus pantau. Diisi terus, doji. Waduh. Jantungan. Diisi terus, Morbozu, tenang. Diisi terus, doji. Adrenalin naik terus kan? Wah, ini gagal nggak dia? Diisi terus, syuting. Diisi terus Morbozu. Begitu dia diisi di sini doji dan ngebreak,
Saya bilang apa? Goblok. Begitulah emosinya. Tidak bisa kau hanya memandang tape reading tanpa memandang chart. Kecuali kau sudah pakar tape reading seperti saya, langsung itu target di sana, itu begini, supportnya di sana, itu gagal, itu naik. Nah, tapi kalau kalian belum bisa pakar skill dalam tape reading, maka gunakan chart. Kalau hanya diisi itu yang kau pahami, kau tidak akan tahu lihat real marketnya apa. Kalau saya jelaskan pun setengah mati, nggak akan ngerti karena belum pakar dalam tape reading. Tapi biasanya kalau dia mau naik, dia akan diisi terus. Dan ketika dia lompat, oh dia membentuk candle baru. Apa candle selanjutnya? Makanya jangan coba-coba kalau tidak di depan layar. Jangan coba-coba kalau monitormu cuma satu. Jangan coba-coba kalau kecepatan internetmu pun lelet. Jadi untuk menjadi scalper profesional, banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak ilmu yang harus dipegang. Termasuk waktu dia ngeguyur, saya terus perhatikan running trade. Nih, saya perhatikan terus runningnya ini. Bayangkan kalian saya memandu 20 orang live trade. Saya melihat ini, saya melihat chart, dan ada 10 saham terus yang kami pantau. Ya. Oke, paham ya saya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Iya. Pak Bar, izin nanya, Pak. Ya, siapa di mana? Hari Douglas, Pak. Ya, Douglas di mana? Cianjur, Pak. Pak Bar, sebelum salam kenal, Pak ya, baru pertama kali, Pak, ikut Zoom dan teman-teman semua. Masih pemula, Pak, jadi mungkin masih banyak yang ditanyain, Pak. Dan beberapa YouTube sudah saya coba tonton, Pak. Cuma ada beberapa hal, Pak, yang saya tanyakan, Pak. Mungkin pertama itu, Pak, terkait dengan contoh tadi, Pak, pembelian pertama itu kan 5%, Pak, pada Pak Bar tadi ya. 5%, asumsi misalnya modal saya 10 juta, berarti kan cuma 500.000, Pak ya. Ya, ini Pak, 500.000. Nah, misalnya Pak, kayak contohnya Adi, Pak. Tadi kan Adi, Pak Bar liatin tuh trading plan-nya. Itu kan pembeliannya di 635, Pak ya, kalau nggak salah, Pak. 635 ya, kalau nggak salah. Terus? Nah, untuk harga saat ini kan 610 tuh, Pak. Kalau saya lihat di untuk yang saya pemula ini, kalau harga udah di bawah trading plan ini, apakah saya ngikutin harga yang 610 ini, Pak, untuk masuk pertama kali, Pak? Atau seperti apa, Pak ya? Saya sudah cabut belum perannya dari channel? Sepertinya belum, Pak. Ya sudah. Itu kan pertanyaan si Didi sebelumnya kan, waktu apa itu? BNTR, dia bilang ragu mau suspend. Mana si Didi? Ada di Zoom sebelumnya kan? Betul, Pak. Kau nggak nonton berarti Zoom sebelumnya kan? Belum, Pak. Saya kan masih resume lagi, Pak. Masih resume semua, Pak. Ada 3 terakhir. Tinggal tonton aja 3 terakhir. Satu si Didi ngomong. Waktu dia bilang seot, dipaksa-paksa. Oke, Pak. Siap. Kan cuma itu saya bilang. Udah saya cabut belum? Udah ada kata-katanya di situ. Kata-katanya masih ini kan? Ya.
Oke, Pak. Ada nggak kata-kata baru di situ? Ada nggak? Udah saya update. Oke. Berarti selama belum dicabut masih ikut terus Pak ya? Itu Pak. Terus untuk pembeliannya sendiri Pak, sorry nanya lagi Pak. Untuk yang misalnya 500.000 tadi, kalau di kotak sebelah kanan ini kan ada bacanya Pak. Pembelian dilakukan 4 kali Pak ya? Di 625, 630, 635. Berarti misalnya sekarang kondisi di 610 itu berarti nanti saya bagi lagi Pak ya? Di 610. Iya, jadinya kan kau mau berdagang kan. Kalau ada dari 5 itu yang bisa kau tawar, kau tawar. Oke Pak. Selesai kan? Oke. Berarti nggak langsung beli di 610 semua Pak ya? Kau mau langsung juga nggak ada masalah. Oh, oke. Karena harga rata-rata yang saya harapkan ke kalian yang penting segini. Selesai kan? Oke. Siapa? Thank you Pak Bar. Mana si Erna? Sebenarnya saya lagi mau marahin si Erna. Mana si Erna itu? Gak masuk, Erna. Takut dia. Ya Pasti kan? gara-gara Om lagi. Iya. Waktu itu saya bilang, Erna, nanti kalau sudah dekat-dekat 3050, karena porsimu sudah 40%, kau kurangi dulu Erna. Nawarlah Pak, nanti supaya saya dapat cuan dulu. Sekarang makin minus dalam lagi kan? Betul tidak? Iya. Terbukti kan nggak kuat di 3050 kan? Iya Pak, belum jualan. 310 sekarang. Keren kan? Benar nggak instruksinya? Coba dulu mana itu, di mana saya step itu, di waktu Zoom atau kan saya Zoom. Zoom. Zoom berapa hari yang lalu itu Pak dengan Bu Erna. Zoom 2 kali yang lalu. Dia masih ngebujuk saya ngejapri. Abang sayang katanya. Padahal maksudku rugi dia di sini pun admin, ya rugi admin. Tapi dia akan tenang untuk belanja ke bawah kalau ternyata belum terbang. Dia masih mengingkari tingkat analisis abangnya ini gitu loh. Kayak Pak. Jelaskan kalian kan saksinya, saya bilang kurangi dulu Erna ya. Ya, Pak. Tapi kalian yang beli 3050 dengan porsi sehat 5-10%, ada nggak yang saya suruh kurangi? Belum, nggak ada. Saya ikut buang Pak kemarin dikit. Jadi mau kemana pun kita bisa reposisi. Seorang swinger, seorang investor, peluru tetap terjaga. Modal tetap terjaga. Itu yang harus kalian pegang. Tenang Pak ya. Mau kemana dia turun? Ya beli lagi. Ini mau kemana Wika? Kan tinggal saya tambah. Selesai. Peluru kan masih ada. Pak. Saya pamit ya Pak. Tadi? Mau sholat maghrib. Oh iya mau sholat maghrib. Tapi kalau mau gabung lagi ya, yang sholat dulu ya. Elta, kau nggak sholat kau Elta? Iya Pak, sholat. Sholat lah. Lagi Pak, boleh Pak izin sekali? Boleh lah, masa nggak boleh? Kalau nanti belum habis masuk lagi aja. Iya Pak. Ini kan kayak yang di Excel Bapak ini kan contoh di CTRA Pak ya. Itu kan harga kan sudah 720. Itu kan belum ambil pertama. Aduh. Kau berapa kali Zoom kau belum ambil juga kau. Iya Pak. Aduh. Nah itu kan berarti tunggu turun aja dulu Pak ya, baru masuk lagi Pak ya. Ya kalau kau mau bisa mendekati plan, ya mendekati plan. Kalau kau merasa ketakutan, ya kau beli. Selesai kan? Iya udah. Iya Pak, makasih Pak ya. Atau tunggu benar-benar dia lewat di 735 supaya 735 menjadi batas bahayamu pertama. Intinya kan barang ini masih saya masukin di situ. Ada nggak kata-kata saya jangan beli lagi yang lewat? Biasanya saya kalau saya bilang
jangan beli lagi berarti orang yang belum masuk jangan beli. Ada nggak kata-katanya? Nggak ada. Iya, Nggak Pak. ada. Tapi berarti resikomu sudah semakin Tinggi. Tinggi. di berapa resiko bahayanya saya taruh. Artinya kau harus tetap punya cadangan. Kau harus punya tetap cadangan plan ini. Zoom. Butet, sholat. Pak Buddha, Pak. Oh, Buddha. Kirain mau sholat. Yang sholat ya Dede, sholat kau Dede. Izin. Sholat dulu Pak Bar. Iya. Habis selesai Pak saya. Sholat dulu Pak. Baru aja. Oh udah selesai. Izin sholat Pak Bar. Iya Izin. sholat. Jangan lupa ya. Berdoa itu tetap. Ya, Pak. Kabar. Nah. Saya Melvin Pak, mau tanya Pak. Kalau saya perhatiin tuh yang di bagian trading plan Excel Bapak tuh di bagian tanggal kan ada yang buat slot buat nambah. Nah cuman itu ada yang warna kuning sama ada beberapa yang warna hijau, itu bedanya apa ya Pak ya? Kalau saya taruh, kalau lampu merah itu apa? Berhenti. Nggak bisa tambah. Kuning Bahaya. mana ada, bro? Bahaya. Tidak boleh invest. Mana ada saya bilang kuning berhenti. Resikonya lebih besar. Hati-hati Pak, hati-hati. Hati. Berarti kalau hijau kemungkinan nambahnya besar gitu Pak. Gak ngerti sendiri, lampu merah aja kata kuncinya. Oh, Oke, rambu-rambu. Jangan yang kuning diguyur-guyur. Yang kuning artinya lu jangan terlalu agresif. Hati ya Pak. Hijau itu artinya lu santai aja di situ bro, beli santai, beli tenang. Sayang kan ini baru saya munculkan. Coba ini kata si Dedi, dari Maret dia munculkan. Saya nggak akan begini kata si Dedi. Nasib. Dia kan risau dulu, risau di Vegas, risau di kok kan si Ripaldo kan nggak begini ya. DRPT. Iya kan? Isat. Ya tapi trading terus waktu itu kan bilangnya Pak. Fase trading kan gitu Pak. Ya sudah sehari dua hari paling buang lah. Iya. Karena kau nggak tahu siapa dirimu kan? Iya Pak. Tapi ketika kau sudah semakin tahu siapa dirimu, kau udah kenal dirimu, kau udah bisa berperang, mau ngapain kau perangnya gitu. Mau perang harian, mau perang mingguan, mau perang jadi investor gitu. Udah lagi? Halo Pak Bar. Yo. Jo Pak, dari Pasuruan. Besok-besok kalau ada yang nanya-nanya trading plan ini ya, arahkan ke video ini ya. Iya Pak. Terus gimana? Tadi saya lihat video yang Pegas trading Bapak. Saya sempat lihat-lihat juga. Jadi sebelum itu break, kalau dilihat dari penataan bid overnya itu Pak, overnya itu yang beberapa tick itunya itu kayak lebih banyak daripada bidnya. Terus apakah itu siapa bisa Jo Pak? Mana Jo? Kau udah ada dulu, aku nggak bisa lihat kau. Ini Pak. Iya, saya carain. Aku nggak bisa dilihat di layar. Ada Tika. Tika, mana wajahmu? Tunjukkan wajahmu Tika. Sekian tahun kau ikut aku nggak pernah lihat wajahmu. Jangan yang gelap-gelap. Kau sengaja Tika setengah itu. Mati lampu. Mati lampu. Sengaja kau. Matiin lampu Pak. Sengaja dia itu, nggak mau dilihat sama Pak Bar. Kan? Iya, itu di atas ada lampunya. Takut dimarah-marahin sama Pak Bar. Gitu. Mana? Siapa nanya tadi? Jo Pak, Jo. Mana yang nggak lihat? Oh ya, pakai jelas. Rambutnya Iya. mirip waktu muda itu. Iya. Lagi saya ikut soalnya. Nah, jadi kan struktur bid overnya itu kan 1-2 tingkat itu kan yang overnya itu
lebih banyak dari bidnya itu sebelum yang break ATH-nya itu Pak ya. Apakah itu bisa dijadiin salah satu pacuan kalau itu tanda-tanda emang mau break setelah lolos seleksi yang sesuai video YouTube sebelumnya yang itu udah masuk di sudah sedikit menjurus ke materi super privat, materi klekson. Tapi kau kalau mau detail lagi, tonton jurus ilmu sesat jadi kaya. Nah, itu ya kata kuncinya. Oke, Pak. Oke. Ada di situ. Lagi. Terus tonton yang waktu itu sama apa tuh ya Bu Yen yang ada video ya? KF Inaf atau KF Inaf? Bukan KF Inaf, bukan Agrobris, ada lagi. Real? Real. Oke, bentar saya catat dulu. Kan ada di situ yang MACD ketika nge-break judulnya. Saya tonton. Intinya semua bisa terbaca real time-nya itu dengan tap reading. Jadi ketika kanan sudah menguat, kanan itu kalau posisi kita sehara layar ya, tapi kalau kita menghadap layar, kiri sudah tebal, itu akan tanda-tanda dia mau nge-break. Itu hanya bisa terbaca kalau kalian pakai aplikasi ProTrader. Kalau aplikasi yang lain itu susah terbacanya. MOS bisa enggak, Pak? Hah? MOS mandiri. Kowe wis pakai ProTrader. Nggak bisa mandiri. Mandiri nggak bisa. Saya sebelumnya sudah punya mandiri. Kasusnya gini, Pak. Nggak bisa loh mandiri, nggak jelas. Yang jelas itu cuman poin yang jelas. Saya pakai mandiri nggak jelas. Itu pun harus yang GS2, kalau di luar GS2 nggak jelas. Promosi. Pom. Dia takut dimarahi karena kemarin ngomong dipaksa-paksa kan, supaya jangan modus. Supaya jangan diciriin sama Pak Bara, dia sengaja lah Didi kan. Ya. Itu yang 75 sama 80 jadi kan itu kalau banyak, ini Pak. kuat ya, terus ini sudah tersusun rapi, pantau aja ini sebagai awal breaknya dia. Yang dimaksud rapi gimana, Pak? Sama rata banyaknya. Rata coba di sampai sebelah sini ada sampai 5 tingkat. Bevin kemarin ada yang bitnya puluhan, ada yang cuma ratusan, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu. Masalah belum berarti. Terjadi. Si Dedi mau ngorek-ngorek materi klekson. Berarti Pak, kemarin Pegas itu kan dia naik dulu kan Pak pagi. Iya. Turun kan 12.45, berarti dia mau jemput penumpang itu. Jemput penumpang, dan ingat ngejebak kalau kalian sudah paham ilmu Bullinger, lagi-lagi saya bilang kan ilmu Bullinger. Ini kan di sini kegocek juga nih Bu Yeni kan. Oke. Nah, kemudian candle botak udah muncul, ngebreak, udah langsung pantau duk. Ngebreak lagi ini gitu, saya lihat dia dibreakin lagi ini, wah udahlah. Ingat aja doji, kalau banyak doji dibreakin, kau jadi scalper pun udah nyaman. Oh gitu, Pak. Tapi intinya kau jangan emosi. Kalau memang cuan 2-3 tik kau bisa peroleh, itulah makanya baca buku trading bebas emosi. Kalau kau sudah merasa bersyukur 2-3 tik kebuk kabur, ya udah urusanmu. Jangan jadi sangkut. Jin Pak, boleh nanya Pak? Gak boleh. Itu yang nih. Cewek. Kan ingat ya, saya paling nggak suka kalau orang nanya dikit-dikit, Pak izin ya, Pak maaf ya. Orang profesional kalau mau bertanya tanya, Pak ini gimana, Pak ini jangan, Pak maaf ya, ini ya nggak bisa. Kayak Jawa itu hanya baik untuk toto promo, tapi untuk sukses menjadi seorang profesional jangan dibuat. Artinya supaya apa?
supaya kita jangan ada jarak. Kesannya kan, Pak izin, maaf. Kesannya kan ada jarak. Kan? Ya, gimana? Kebiasaan di kantor. Iya, orang birokrat. Ini Pak, kalau yang masalah bit rapi tadi, setelah dia naik, kadang turun, diguyur, naik turun itu ada bit, salah satu bit itu di antriannya jumlahnya itu sampai ratusan, padahal atas 2-3 tik atasnya itu dia cuman dikit. Itu apa bisa diartikan sebagai ada yang ngejagain supaya nggak turun banget gitu ya? Gitu aja sih, Pak. Bisa juga kau lagi diincar. Kalau kau masuk over dari kuota mereka, kau akan digebuk balik gitu. Kadang jebakan Pak memang. Makanya kalau kau udah seperti itu, kau masuk ratusan juta, model si mau nikah, kerjain dia. Iya, pantesan kadang-kadang langsung dalam sesaat bisa hilang gitu, Pak. Nah, iyalah. Oh, udah ada korban masuk katanya. Korban masuk bisa kau lihat di running trade. Nah, ini retail ada yang kena korban ini. Akan bisa kau pantau di sini. Akan ketahuan kita. Di sini paling tinggi aja cuman 300 lot, kau masuk langsung 30.000 lot. Wah, dikerjain kau habis. Bit goreng-gorengan cuman 10, 20 saham-sahamnya. Kau masuk 5.000 lot. Habislah kau dikerjain. Oke, siap. Ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Yang pasti inti materi hari ini, saya mengingatkan ulang, kau itu mau apa? Ya. Mau jadi trading harian, mau swing atau mau invest? Atau kau kenali resikomu apa? Supaya kau bisa menjadi pemenang, tidak terikat waktu dimanapun kau bisa cari duit, dan kau bisa menikmati hidup. Tapi kalau bangsa si Malvin belum punya pasangan, susah menikmati hidup. Ya enggak? Pasangan lagi. Iya, Pak. Kalau kita kan enak kan, Messi ada anak buat hiburan, nggak usah terlalu stres, habis market. Kalau si Dedi udah nikah belum? Sudah, anaknya satu. Oh, udah anaknya satu. SD. Jadi kalau kalian yang masih bujangan, cepatlah punya pacar, cepatlah menikah. Masih jauh dari nikah, Pak. Halalkan segala sesuatu kan gitu. Masih kuliah, Pak. Nah, ya udah kuliah lah, tapi pacaran supaya kau bisa membahagiakan pacarmu minimal. Ketawa nonton di mall. Nonton di mall dari cuan BBRI bilang. Iya. Ketawa si Beni. Kau udah punya pacar kau Beni? Mau kawin tulang gara-gara corona. Gara-gara corona tertunda. Mundur. Iya. Gak apa-apa lah. Jadwalnya apa mundur orangnya? Oh, jangan. Janganlah. Kalau mundur orangnya tadi ada kandidat banyak itu, Pak. Parah. Emangnya Dedi. Ya, oke. Jadi materi ini yang penting kenali dulu. Jangan sampai nggak kenal kalian. Siapa kalian? Bukan kenali Pak Bar. Kalian itu nggak perlu kenal saya. Nggak perlu tahu wajah saya. Sekali aja kalian lihat wajah saya kan. Diri kalian yang perlu kalian kenali. Jadi kalian bisa nanya ke saya. Saat jumpa saya begini-begini. Gimana ya Pak? Gitu. Gak penting kalian kenal saya terlalu. Wah, saya pengen kena Pak Bang. Enggak. Kenali dulu diri kalian. Baru tanya, Pak, saya punya uang dingin loh segini. Baru kan si Dedi ngomong kan, saya punya 3 M. Ya wes Ded, kita ngomong ya. Berani kira kopinya. 1 M, Pak. Mumet.
Oke, canda ya. Terima kasih. Kalau sempat nanti kita akan upload dan edarkan kemanapun supaya kalian itu yang banyak trader-trader lain itu terkomunikasi dengan baik. Ya. Nah, ini sudah mulai kita terus menjurus ke plan. Plan itu akan berhubungan dengan namanya money management. Nah, untuk kedepannya mungkin makin banyak nanti materi-materi teknikal. Dan ingat ya, mulai nanti kita targetnya itu saya akan mengadakan training AMI broker. Jadi grup ini akan berkembang kalau kalian yang memasarkannya. Ingat, saya orang Batak keras. Orang Batak tuh nggak pintar marketing, nggak pintar manis-manis, ya kan? Kalian tahu kan, baru saya sentak aja, matamu di mana, orang udah salah sangka, kan gitu kan? Padahal matamu di mana, supaya bisa baca apa-apa dari grup. Oke, terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Mar. Terima kasih Pak.